Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mendasarkan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini, apa yang akan kita dapatkan hari ini menjadikan bekal bagi kita untuk hidup di hari esok. Silakan untuk KM pimpin berdoa. Silakan berdoa. Kemudian selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional pada negeri semuanya dimohon berdiri. Gimana hari ini kabarnya sehat? Sehat. Semuanya hadir? Tidak. Berapa orang yang tidak hadir? 3. Kemana? Ada yang sakit? Ya, untuk yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar hari esok bisa berkumpul kembali bersama kita untuk belajar bersama-sama. Amin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pesan pokok Quran surah As-Samsi ayat 7, 8, 9 dan ayat 10. Ada yang masih ingat dengan surah As-Samsi? Apa itu As-Samsi? As-Samsi. Arti daripada As-Samsi? Matahari. Kemudian apa itu Al-Quran? Al-Quran bacaan. Kalau menurut istilah huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua ada dalam surah Al-Baqarah ayat kedua zalikal muttaqin. Itu diantara fungsi-fungsi Al-Quran. Kemudian kemarin di-share di grup ada yang namanya sebagaimana kandungan surah As-Samsi ayat ke-7 bahwa kita manusia terlahir sebagai fitrahnya atau terlahir dalam kesucian. Ada yang masih ingat pokok bahasanya? Kemudian selanjutnya, apakah kalian mencintai Al-Quran? Bukti apa yang dapat kita lakukan dalam mencintai Al-Quran? Sering membaca, kemudian menghafal, kemudian sedikit demi sedikit mengamalkan. Contohnya pengamalan dalam mencari ilmu. Kemudian tujuan pembelajaran. Pada kesempatan pagi hari ini
Tujuan pembelajarannya ialah memahami pesan pokok Quran surah Samsi ayat 7 dengan sampai 10 agar dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan contoh perilaku seseorang yang tetap dalam fitrahnya. Kemudian yang kedua, contoh perilaku orang yang keluar terhadap fitrahnya atau mengotori fitrahnya. Dalam artian, contoh seseorang yang tetap menjaga fitrahnya, melaksanakan amal soleh, hidup senantiasa bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengotori fitrah manusia, yaitu orang yang senantiasa syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak melakukan perilaku-perilaku yang negatif, itu diantara orang-orang yang mengotori fitrah manusia. Bagaimana kita ketahui bahwa fitrah manusia sebagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Di antaranya itu merupakan fitrah manusia ataupun satu pegangan pedoman bagi kita semua. Ya. Kemudian contoh orang yang mengotori fitrah dengan memiliki sifat-sifat seperti apa? Sirik, riya, ujub, takabur, sombong. Itu ciri orang-orang yang mengotori fitrah manusia. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan hari ini kita dituntut untuk dapat mengkaji sebuah masalah yang terdapat di dalam pesan pokok Quran surah Samsi. Tuangkan pemikiran kalian, apa itu fitrah manusia, bagaimana cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hikmahnya untuk apa ya, kita berlaku menjaga fitrah kita sebagai manusia, apa yang akan kita dapatkan. Kemudian ketika kita melakukan ataupun mengotori fitrahnya, berbuat maksiat, apa yang akan kita dapatkan ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Barang siapa yang melakukan perbuatan sekecil biji zarrah, maka akan dibalas oleh Allah kebaikan tersebut. Kemudian barang siapa yang berbuat kejelekan sekecil biji zarrah pun, Allah akan memberikan balasannya. Kemudian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan balasan pula bagi orang-orang yang berbuat buruk. Untuk selanjutnya silahkan berkumpul bagaimana kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dibalikkan kursinya sebagai persiapan untuk melakukan pemecahan masalah terhadap pesan pokok Quran surah As-Samsi ayat 7 sampai 10. Silakan. Peralatannya dikeluarkan. Kemarin sudah ditugaskan untuk mencari gambar yang berhubungan dengan ciri orang-orang yang berbuat keburukan dan ciri orang-orang yang berbuat kebaikan. Silakan di sini satu orang ketua kelompoknya maju ke depan. Satu orang.
Silakan dibuka, di dalamnya ada apa. Kemudian refleksikan sesuai imajinasi masing-masing. Ya. Di bawahnya ada gantung keinginan. Silahkan sebagaimana kreasi masing-masing. Untuk bentuk penataan gambarnya silahkan tergantung versi kelompok masing-masing. Ya. Untuk penataan gambar silahkan kreasi kelompok masing-masing. Daripada hasil kajiannya mau dibentuk seperti apa silahkan. Ya. Ya. Dengan fokus ke gambar. Disusun mana yang termasuk ke dalam orang-orang yang menjadi fitrah manusia. Masalahnya itu kan, bukan masalahnya itu. Ya. Jadi dalam gambar yang terdapat dalam kelompok itu terdapat dua kategori manusia. Satu, orang yang mengotori fitrah manusia. Kedua, orang yang mengotori fitrahnya. Ya. Jadi orang yang berbuat kebaikan dan orang yang berbuat keburukan. Nah, di sana dilihat ada gambarnya. Jadi guys, hasil kerja. Anugerah perbuatan baik. Oh itu iblis, bukan